Pemirsa, intens investigasi heboh. Lagi-lagi nama seorang wanita yang diduga bernama Cynthia Sila kembali menjadi sorotan setelah tampil di podcast Denny Sumargo. Bukan tanpa alasan, kehebohan ini kembali mengingatkan publik pada kasus serupa yang menyeret nama DJ Panda. Ya, setelah sebelumnya santer diberitakan menghamili selebriti sekaligus selebgram Erika Carlina, kini giliran Cynthia yang mengaku mengalami nasib serupa. Menariknya, saat itu Erika pun sempat menyebut bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi korban DJ Panda, tapi di tengah ramainya isu ini, seorang sahabat dekat muncul dan membongkar fakta yang selama ini tak banyak diketahui publik tentang sosok Cynthia Sila. Lantas, seperti apa pengakuan sang sahabat? Bagaimana ia mengomentari kemunculan Cynthia? Dan lalu, benarkah pula menurutnya apa yang dikatakan Cynthia sepenuh benar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau kembali menelisik, munculnya nama seorang wanita yang diduga bernama Cynthia Sila dalam podcast milik Denny Sumargo yang tayang pada Senin 25 Agustus 2025 yang lalu. Kehebohan ini memang kembali mengingatkan publik pada kasus serupa yang menimpa DJ Panda. Kini Cynthia mengaku kembali menjadi korban berikutnya. Untuk menjawab semua tudingan ini, seorang teman dekat pun muncul dan berkenan menjawab keingintahuan masyarakat dan awak media terkait hal ini. Diceritakan Roy Sakti, sahabat DJ Panda. Kejadian yang menimpa Cynthia memang benar adanya dan bahkan jauh sebelum kasus Erika mencuat. Roy juga mengungkapkan sebenarnya jauh sebelum kasus ini muncul sudah ada kesepakatan tertulis yang dibuat, termasuk soal kompensasi yang sudah diberikan. Artinya harusnya persoalan ini harusnya sudah dianggap selesai dan tidak kembali diangkat, bahkan tanpa sepengetahuan DJ Panda. Jadi kalau berdasarkan apa yang saya tahu bahwa kejadian itu memang ada. Pas waktu kejadian Mbak R pun sebenarnya sudah ngaku ada 2 orang malah ya, nggak 1 orang lagi ya, 2 orang ya yang sudah dihamili. Tapi sudah ada kesepakatan tertulis bahwa pihak Panda ini tidak akan menuntut ataupun apa gitu loh. Artinya itu menjadi tanggung jawab sendiri. Dan kemudian kalau nggak salah itu udah diberikan uang. Berarti kan sudah dikasih uang, udah ada kesepakatan tertulis. Dan itu kejadian kan sebelum kasusnya Mbak Erika. Roy Sakti masih dalam keterangannya via daring juga menjelaskan soal klaim Cynthia yang menyebutkan jika komunikasinya terputus dengan DJ Panda dan keluarganya. Menurut Roy, keluarga DJ Panda saat itu sempat memblokir banyak nomor karena muncul klaim-klaim lain yang bermunculan akibat hal ini. Selain itu, menurut Roy, kontak DJ Panda saat itu pun juga sudah diambil alih oleh sang ayah dan masih menurut Roy. Untuk menjawab soal DJ Panda yang sempat menyebut akan menyelesaikan masalah ini satu persatu, kemungkinan keluarganya saat itu merasa masalah ini sudah selesai. Namun saat ditanya lebih lanjut, ia tidak ingin berkomentar banyak. Pasalnya menurutnya hal ini masih merupakan ranah pribadi, sehingga menyerahkan urusan ini kepada DJ Panda dan keluarganya. Ada gitu ya, tapi aku nggak tahu ya mengakui apa tidak, harusnya mengakui ya. Cuman ya itu kan sudah terjadi kesepakatan dan sudah ngasih duit gitu loh. Jadi kalau menurut pihaknya DJ Panda ya udah selesai itu loh. Ngapain lu minta apa-apa lagi itu, membongkar lagi itu loh. Kan udah beres. Bahwa tidak akan mempermasalahkan di masa depan. Ya pasti udah dikompori lah, entah dikompori sama orang lain apa segala kan pasti dikompor-komporin loh. Nah, kadang-kadang kan mendefinisikan kata nanti diselesaikan satu persatu itu kan
persepsinya beda ya antara DJ Panda dan dia itu kan beda. Ya gini, ketika dia ngechat itu kan kondisinya lagi panik dan lagi apa, dan kemudian kan ibarat kata itu kan semua komunikasi kan diambil sama pihak orang tuanya, papanya Panda gitu. Nah kalau yang sejauh saya tahu ya, dan saya tanyakan ya sudah ada kesepakatan tertulis, terus apa yang mau diselesaikan lagi gitu loh. Cuman kan kalau masalah mau seperti apa, misalnya contoh nih, mau minta kayak uang keharima ataupun tes DNA, itu kan bukan urusan saya gitu loh. Itu kan biarkan si keluarganya DJ Panda dan keluarganya siapa, Cynthia itu ya. Sementara itu, sebelum semua klarifikasi ini mencuat, Denny Sumargo atau yang akrab disapa Densu sempat dibuat kesal dengan munculnya beberapa akun di media sosial diduga fans DJ Panda. Akun-akun tersebut mengkritik keras langkah Densu karena mengundang seorang wanita yang diduga memiliki anak dari DJ Panda ke podcast miliknya. Bukan sekadar kritik, menurut Densu beberapa akun itu justru seolah mengajak publik untuk ikut menghujat dirinya. Merasa tidak terima, Densu pun melontarkan tanggapan tegas di media sosial pribadinya. Lantas seperti inilah ungkapan kekesalan Densu yang berhasil kami kutip dari akun Instagramnya. Gue dikirimin akun ini dan beberapa akun lain sih, sepertinya ini akun fansnya Panda. Sepertinya dia kesal karena gue naikin podcast ini, dan gue ngerti kenapa dia kesal, gue paham. Cuma narasinya di situ dia pengen ngulitin gue supaya orang ngehujat gue juga bahwa gue orang yang gak bertanggung jawab. Oke. Jadi begini, waktu gue muda emang gue bandel kok, gak usah lu kulitin, itu udah keluar sendiri dari mulut gue dan gue udah selesai dengan semua itu. Kerjaan gue ya gitu loh, kalau lu pengen dengar kata-kata itu ya. Nah masalahnya adalah gue beresin, gue tes DNA, gue selesaikan semua sampai di ujungnya. Dan kalau ditanya bagaimana perasaan orang tuanya, ya pasti sedih lah orang tua Panda, gak mungkin gak, orang tua gue juga sedih. Cuman orang tua gue ngajarin satu hal, Denny, yang dilihat dari laki-laki itu tanggung jawabnya. Kalian berdua itu bikin salah, tapi anak tidak salah. Dan kalian tanggung jawab itu bukan hanya di dunia, bukan di hadapan hukum atau di hadapan manusia, tapi kalian nanti akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau memang itu darah daging Denny, tes DNA, ambil, nafkain, jadi bapak yang benar. Tapi kalau bukan darah dagingnya, selesai. Kan gitu, simpel kok gitu. Jadi buat semua fansnya Panda, saya itu bantu Panda itu dengan tidak naikin podcast yang pertama bukan untuk dipuji sebenarnya. Sebenarnya saya ingin kasih kesempatan Panda untuk menyelesaikan masalah. Dan saya nggak ada urusan lebih jauh dengan itu. Saya juga bantu cewek itu di sini supaya dia juga punya hak kesempatan bicara, karena akhirnya dia itu di-block. Itu aja, simpel kok. Saya udah hubungin orang tuanya tapi nggak mau. Simpel sekali menyelesaikan masalah ini. Cukup tes DNA. Belum tentu juga anaknya. Kan gitu. Dan ceweknya siap untuk dipenjara juga kok. Kalau memang ternyata bukan, jangan dibikin ribet-ribet lah gitu ya. Laki-laki yang dilihat tanggung jawab. Setali tiga uang dengan kekesalannya terhadap akun-akun tersebut, Densu juga memberikan penjelasannya. Mengapa dirinya masih mau kembali terlibat dalam urusan pribadi DJ Panda? Mengaku sebelumnya sempat mengundang Cynthia dan keluarga DJ Panda untuk mencari jalan. Ia pun kembali mengingatkan janji DJ Panda yang pernah disampaikannya. Tak hanya itu, Densu dalam postingan tertulisnya juga mengungkap alasan kuatnya menolong Cynthia. Menurutnya, Cynthia mendatanginya sembari menggendong anaknya dan seolah datang tanpa harapan hidup. Selain itu, Densu pun juga mengungkapkan kondisi anaknya pun terlihat tidak baik-baik saja. Makanya ia pun menyebutkan akan menolong anak dari Cynthia hingga sehat kembali. Lantas, begini pernyataan lengkap Denny Sumargo yang kembali mengundang perhatian publik. Buat yang nanya saya kenapa saya podcast ini, jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya dan dia pengen speak up karena katanya komunikasinya di blok. Dan kemudian saya bilang tahan dulu ya, saya hubungi dulu keluarga Panda. Setelah saya ketemu dengan bapaknya Panda dan Panda serta ibunya, saya menjelaskan tentang cewek ini. Mereka mengatakan bahwa ini cewek
yang dibayar sekitar 1,5 atau 2 juta. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan tes DNA kepada cewek ini gitu. Nah, akhirnya saya coba bicara kepada si wanita. Menurut wanita itu, barang bukti dia kasih lihat ke saya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, saya bilang tahan dulu ya, saya coba bicara lagi. Nah, saya coba bicara lagi kepada pihak Panda sampai 2 kali, dan mereka masih bersikeras untuk tidak tes DNA, dan bahkan menambahkan bahwa kalau itu kemungkinan bukan anak Panda. Jadi saya pribadi maunya itu kan diselesaikan di ranah pribadi. Tapi karena aksesnya diblok, maka cewek itu meminta saya untuk memberikan dia kesempatan untuk speak up. Karena kalaupun saya tidak kasih di tempat saya, dia akan pergi ke tempat lain dan pasti akan bilang kalau saya membela Panda. Saya di sini tidak membela Panda atau bapaknya ataupun cewek itu, karena menurut saya Panda dan cewek itu salah, dua-duanya. Dan kemudian yang paling pasti, kalau memang itu bukan anaknya, tinggal tes DNA, dan harusnya tes DNA itu dilakukan di ranah pribadi. Yang mana itu harusnya bisa diselesaikan sesuai dengan omongan Panda di podcast saya, bahwa dia akan menyelesaikan itu. Dan sayangnya itu tidak diselesaikan, maka saya tidak punya pilihan selain sebagai media memberikan kesempatan. Heboh soal sosok Roy Sakti yang mengungkapkan soal perjanjian dan uang kompensasi. Lantas, seperti apa kebahagiaan DJ Bravi dan Erika Karlina pasca kelahiran anak pertama Erika? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 6 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah, dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Melahirkan anak pertamanya pada tanggal 1 Agustus 2025 yang lalu. Di balik hal apapun yang terjadi, tentu hari itu menjadi momen paling membahagiakan bagi Erika Karlina. Dari seorang gadis, kini menjelma menjadi seorang ibu. DJ Bravi yang ditemui awak media usai dirinya mendampingi sang kekasih pun mengungkapkan rasa senang dan leganya. DJ Bravi juga mengungkapkan pengakuan bahwa dirinya lah yang menemani proses persalinan Erika dari awal hingga selesai. Bahkan DJ Bravi rela membantalkan jadwal manggungnya demi mendampingi Erika. Dan menurut DJ Bravi, dengan lahirnya anak Erika akan menjadi harapan baru dan babak yang baru dalam hidup Erika, serta diharapkan membuatnya menjadi lebih baik ke depan. Tekan banget itu, karena semuanya pertama kali kan. Erika pertama, saya juga pertama, bahkan belum nyangka kalau secepat semalam, karena dugaannya tanggal 8. Yang pasti senang banget dan lega sih. Perasaan yang paling kerasa sekarang lega, tenang, karena sehat-sehat semuanya juga. Erikanya sehat, bayinya sehat. Kalau boleh tahu berat dan panjangnya? Nggak tahu detailnya sih, karena dari kemarin kan ngurusinnya yang penting mereka berdua baik-baik aja dulu. Udah. Tadi lagi belajar jalan, memang karena masih ada pendarahan jadi belum boleh terlalu banyak berdiri aja. Kita masih latihan jalan doang tadi sekali. Seperti apa tuh Kak? Iya, soalnya kan dikabarinnya kemarin jam sore itu jam berapa ya waktu live streaming. Dan ternyata dikabarin bahwa jam 12 malam maksimal banget harus di sesar. Sedangkan kan saya perform jam 1, jadi mau nggak mau harus cancel buat nemenin Erika. Pengaruh dari kesehatan, kalau kata dokter, ini sih kalau kata dokter ya, kita ada ngaruh dari stres, ada ngaruh juga dari mungkin banyak pressure yang dialami, terus udah sering flag, ternyata flagnya itu dari pembukaan 1, dan waktu Erika mau pulang nggak dikasih. Kalau mau pulang bahaya karena itu udah pembukaan 1. Kalau dia pulang bisa jadi 4 atau 5 pembukaannya, dari itu takutnya nanti jadi normal. Jadi buru-buru di antisipasinya harus malam itu sesar. Berarti bisa dibilang Belum. Kalau kejar tuban belum, cuman setauku ya, waktu dicek dokter kan alat kelaminnya di colok itu ya. Itu udah berasa kepalanya, jadi katanya buru-buru harus disesar karena udah buka. Makasih banyak lah semua dukungannya, yang pasti ke Erika sih, kalau ke sayanya sih ntar dulu, yang penting ke Erikanya dulu gitu.
terima kasih banyak buat supportnya, terus dukung Erika, tapi bukan perbuatan yang kemarin dilakuin, untuk semua kesalahan yang harus diterima. Kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi ibu yang baik, dan juga Andrew menjadi anak yang baik juga dan menjadi pahlawan buat ibunya. Berarti kau dengan layarnya Andrew menjadi chapter baru, dan semoga ya bisa memulai segala sesuatunya terlepas dari segala kesalahannya lah. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Setali tiga uang dengan DJ Bravi. Kelahiran anak pertama Erika yang diberi nama Andrew Raksinel. Ini juga disambut bahagia Denny Sumargo. Ditemui usai menjenguk, Densu mengatakan ia sangat menyambut bahagia hadirnya sang buah hati dalam kehidupan Erika. Terlepas dari apapun latar belakangnya, hadirnya seseorang anak dalam kehidupan seseorang menurutnya harusnya dianggap sebagai berkat dari Tuhan. Bebe aja, oke semuanya. Udah itu dong. Belum jelas sih. Cantik, bagus. Gimana anaknya? Ya. Seneng lah, karena kan biar gimana gue datang ke sini untuk mendoakan ya. Bukan dengan tujuan yang lain-lain, karena gue melihat anak yang lahir itu adalah berkat dari Tuhan. Mau apapun itu backgroundnya kan, gitu. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sementara itu mengulang momen sebelumnya atau sejak mencuatnya nama DJ Panda diduga sebagai ayah dari anak yang dikandung Erika. Sebelumnya pihak keluarga juga sempat angkat bicara melalui Roy Sakti. Roy menyebut keluarga siap mengakui sekaligus menghidupi anak yang kini telah dilahirkan Erika. Menurutnya, DJ Panda sendiri meyakini bahwa anak yang dikandung Erika memang anaknya. Roy juga membenarkan bahwa DJ Panda sempat mengalami depresi akibat tekanan dari berbagai pihak. Pernyataan ini pun menambah sorotan publik terhadap konflik yang melibatkan DJ Panda, Erika Carlina, serta munculnya nama Cynthia Sila. Jarak dihitung antara USG dan ininya itu tepat gitu loh. Cuman mungkin ada keraguan ya, karena kan podcastnya Erika kan ya begitu kan. Ini kan bukan permasalahan orang baik-baik ketemu orang jahat, ini kan permasalahan dua player lagi saling adu mekanik gitu kan. Tapi DJ Panda itu meyakini bahwa itu anaknya. DJ Panda nanti ketika anaknya lahir mungkin seperti apa? Dia mau ngerawat, dia mau istilahnya nyantun apa ya? Kalau orang Jawa itu kayak paruan gitu loh. Ya sudah lah, lu ada apa? Ya aku tetap nyantunin gitu loh. Tetap biayain anaknya, dia ada kesempatan. Walaupun Erika sudah mempunyai uang untuk membiayai anaknya pasti berlebih-lebih. Tapi dia sudah berkomitmen seperti itu. Lah akhirnya ya karena kan kalau saya kan urusannya politik ya, urusan politik begitu kan. Ya saya kontak si Kodensu. Bro lu mau nggak? Pas dia related banget kan pas ada ya udah akhirnya kita ketemukan dengan Kodensu dan tapi sebelum terjadi podcast kita wawancara dulu. Kita cecer dulu, lu itu bener nggak ngelakuin kayak gini? Gini kan. Nah, dan dalam perjalanan itu kan kita juga selalu yang dituduhkan itu bener karena kan sangat jahat sekali. Bahkan saya tuh ditelepon salah seorang ya pejabat lah kan. Lu ngapain belain Panda? Itu orang jahat loh, sampai begitu kan? Sampai seperti itu jahat loh. Dia tuh mau nyelakai anaknya, dia itu mau menghancurkan karir. Serem banget kayak psikopat itu kan. Nah, ternyata ketika kita ketemu ya dia dan bener depresi. Jadi bukan settingan ya. Dan orang ini orang main karakter enggak, ya kita tahu kan. Nah, akhirnya apa? Ya saya bantu kita sambungkan ke Densu. Nah, di situ kita jelaskan. Jadi ada beberapa statement akhirnya kan ya udahlah paling enak kalau dengan posisimu itu kan mungkin bener nggak tahu ya. Jadi sampai nggak semi kayak amnesia gitu loh. Jadi ketika ditanya itu ingat nggak? Setahu nggak sih, nggak ingat. Tapi ya takut. Kayak statement yang dia membuat postingan itu kan
setahuku sih enggak, tapi ya nanti kalau ternyata iya juga nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya dia ngomong ya semua blame salahin ke aku semua lah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.